Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita dalam pagi hari ini bisa mengikuti pelajaran fikih dengan penuh hikmat dan penuh keseriusan di dalam belajar. Dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini, yaitu tentang terkait wudu, kita bisa memahaminya dengan sebenar-benarnya sehingga bisa mempraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama di saat kita akan melaksanakan ibadah sholat. Namun sebelum pelajaran kita mulai, kita doa bersama agar supaya di dalam kegiatan belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu saya mohon untuk salah satu di antara kalian untuk memimpin doa pada proses pembelajaran pagi hari ini. Kepada Mas Dozi untuk maju ke depan untuk memimpin doa bersama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Dozi yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa yang dibacakan tadi bisa menjadikan jalannya pembelajaran pada hari ini dengan lancar dan berjalan dengan tanpa ada halangan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini Bapak akan menerangkan tentang syarat sah wudu. Bahwa syarat sah wudu itu ada 10. Yang pertama adalah harus beragama Islam. Maka orang yang tidak beragama Islam, namanya adalah non-muslim, dia tidak sah untuk melakukan wudu. Sekalipun misalkan dia paham tentang cara-cara berwudu, mulai dari niat sampai membasuh kaki. Maka seorang yang bukan beragama Islam, sekalipun melakukan wudu dengan wudu yang sempurna, dia melakukan niat, kemudian dia berkumur-kumur, mengusap hidung, ya, air ke hidung, kemudian dia membasuh muka sampai membasuh kaki sampai mata kaki. Sekalipun wudunya sempurna, tetap bahwa wudunya tidak sah, karena di antara syarat sahnya wudu dia harus beragama Islam. Yang kedua adalah tamyiz. Tamyiz itu apa? Ulama kita itu mendefinisikan tamyiz itu dengan bahasa yang simpel. Tamyiz itu artinya sebenarnya maknanya adalah pintar atau seseorang yang mampu membedakan. Sebagai contoh gini, ketika ada anak kecil, dia itu mampu membedakan ini uang 1.000, ini uang 5.000, ini uang 10.000. Bahkan misalkan dia membeli sesuatu di warung dengan membawa uang 5.000 dan dia membeli sesuatu dengan nominal harga 2.000, maka dia tahu kembalinya 3.000, maka ia sudah dikatakan tamyiz. Itu definisi simpel tentang tamyiz, ya. Kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Seorang perempuan ketika dalam keadaan haid, ini wudunya tidak sah. Karena apa? Dia menanggung hadas. Haid itu apa? Haid adalah darah kotor yang keluar dari rahim seorang perempuan yang menyebabkan dia itu tidak sah wudunya. Sementara yang namanya nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Biasanya umumnya nifas itu 40 hari, paling banyak 60
sedikit itu kalau haid 1 kali 24 jam. Sementara kalau nifas itu paling sedikit itu 1 tetes. Kemudian yang keempat adalah bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Semisal apa? Misal ya, tidak ada mentega ya atau margarin di anggota wudhu yang menyebabkan dengan adanya margarin atau mentega yang terdapat di anggota wudhu, misalkan di tangan, itu menyebabkan tidak sampainya air ke kulit, sehingga karena air itu tidak sampai ke kulit menyebabkan wudhunya tidak sah. Karena syarat sah wudhu itu harus ya, air itu harus masuk ke dalam kulit ya. Atau contoh lain adalah lilin ya, lilin itu termasuk dari penghalang masuknya air ke kulit. Yang kelima adalah tidak ada sesuatu pada anggota wudhu yang dapat merubah status air. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat merubah ya status air. Misalkan apa? Misalkan minyak zafaron. Misalkan dalam kulit sampean itu ada minyak zafaron. Ketika air itu bercampur dengan minyak zafaron, maka status air itu sudah mengalami perubahan. Yang tadinya suci dan mensucikan, maka menjadi suci tetapi tidak mensucikan. Sedangkan syaratnya wudhu itu harus menggunakan air suci dan mensucikan. Kalau air suci itu sudah mengalami perubahan, artinya air itu adalah suci namun tidak bisa mensucikan, maka wudhunya tidak sah. Kemudian yang keenam adalah mengetahui hal-hal yang fardu di dalam wudhu. Jadi orang yang berwudhu itu harus tahu mana yang fardu di dalam wudhu dan mana yang sunnah. Jangan sampai orang ya tidak tahu hal-hal yang di dalam wudhu itu tidak mengetahui tentang fardunya, sesuatu yang hukumnya fardu. Misal gini, orang itu berwudhu kemudian sembarang wudhu lah, tanpa dia itu mengetahui bahwa di dalam wudhu itu ada hal yang fardu dan ada hal yang sunnah ya. Karena apa? Karena orang yang tidak mengetahui tentang hal-hal yang fardu di dalam wudhu, ia tidak mampu untuk memantapkan niatnya. Bagaimana mungkin dia yakin akan niatnya sementara dia sendiri tidak tahu tentang fardunya wudhu. Kemudian yang ketujuh adalah tidak meyakini hal-hal yang fardu di dalam wudhu sebagai bentuk kesunahan. Artinya apa? Artinya gini, seseorang ketika di dalam wudhu itu kan ada fardunya wudhu yang jumlahnya ada 6 ya. Di dalam wudhu ada fardu yang jumlahnya ada 6. Tidak boleh meyakini hal yang fardu di dalam wudhu sebagai bentuk kesunahan. Sebagai contoh, membasuh muka itu adalah fardu. Kok ada orang mempunyai keyakinan bahwa membasuh muka itu adalah sebatas sunnah, sekalipun dalam rangkaian wudhunya dia membasuh muka, tetap wudhunya tidak sah. Karena apa? Dia meyakini bahwa membasuh muka adalah perkara sunnah, padahal dalam kenyataannya yang namanya membasuh muka adalah hukumnya fardhunya wudhu. Kemudian yang kedelapan adalah air yang digunakan untuk berwudhu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan ya. Air yang digunakan untuk berwudhu adalah harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Maka tidak sah menggunakan ya, berwudhu menggunakan air sirup, air teh ya, kemudian air kecap, itu tidak sah. Walaupun air sirup itu suci tetapi tidak mensucikan. Kemudian yang ke-9, harus masuk waktu bagi orang yang daimul hadas ya. Bagi orang yang daimul hadas, artinya dia sedikit-sedikit itu berhadas, ketika berwudu itu dia harus masuk waktu sholat. Maka tidak sah bagi orang yang daimul hadas, misalkan orang yang istihadah
orang istihadah termasuk bagian dari daimul hadas. Bagi orang yang istihadah itu wudunya harus masuk waktu sholat. Misal dia akan melakukan sholat zuhur, lah wudunya kok jam 10 siang, berarti kan belum masuk waktu zuhur, maka wudunya tidak sah. Jadi wudu bagi orang yang daimul hadas itu wudunya harus dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Ketika sholat zuhur, wudunya dilakukan pada saat jam 12, misalkan di waktu masuknya waktu zuhur, maka tidak sah bagi orang yang daimul hadas berwudu tetapi belum masuk waktu sholat. Yang ke-10 yang terakhir adalah harus mualah. Mualah itu harus berurutan, harus berkesinambungan, ya, harus berurutan berkesinambungan. Maka tidak boleh misalkan, ya, tidak boleh misalkan gini, sampai wudu kemudian berwudu kemudian ngusap hidung kemudian membasuh muka, habis itu sampai ngobrol bedang disit, rokok disit misalkan, ya, ngobrol sampai setengah jam sampai basuhan yang di muka udah kering, maka itu namanya tidak mualah. Sementara mualah itu termasuk bagian dari syarat sahnya wudu. Sehingga ketika orang melakukan wudu tidak dilakukan secara mualah, maka wudunya tidak sah. Jadi wudunya itu harus kontinu, berbasuh muka yang membasuh kedua tangan dan dilakukan kontinu, ya, secara berkelanjutan. Tidak boleh ada jeda yang dimana jeda tersebut itu memutus adanya mualah. Kalau jedanya tidak sampai memutus pada mualah, maka tidak menjadikan batal wudu. Paham, ya? Nah, untuk berikutnya saya persilakan bagi anak-anakku semua, barangkali ada yang bertanyakan, silakan monggo bertanya. Silakan. Oh, ya silakan Mas, yang bertanya namanya siapa dulu? Albian, ya. Apa perbedaan antara syarat dengan berwudu? Ya, bagus, pertanyaannya bagus. Jadi ada pertanyaan, apa perbedaan antara syarat dan fardu wudu? Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum seseorang melakukan wudu. Seperti tadi, syarat itu, ya, adalah orang yang ingin melakukan wudu syaratnya harus beragama Islam. Maka kalau orang mau melakukan wudu tapi dia tidak beragama Islam, maka tidak sah. Seperti tadi yang syarat yang sudah disebutkan 10 tadi, ya. Artinya yang perlu dipahami bahwasanya yang namanya syarat itu adalah sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum orang melakukan suatu ibadah. Dalam hal ini misalkan wudu, sebelum orang melakukan wudu dia harus memenuhi kewajiban itu, ya, seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan. Jumlahnya ada 10 yang pertama Islam, kemudian tamyiz, suci dari haid dan nifas, kemudian harus bersih dari sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit, kemudian yang kelima adalah tidak ada sesuatu pada anggota wudu yang dapat merubah status air. Yang keenam adalah mengetahui hal-hal yang fardu di dalam wudu. Yang ketujuh adalah tidak meyakini hal yang fardu di dalam wudu sebagai bentuk kesunahan. Yang kedelapan adalah air yang digunakan untuk berwudu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kesembilan adalah harus masuk waktu bagi orang yang daimul hadas. Kemudian yang ke-10 adalah harus mualah. Sementara fardu wudu adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi di dalam seorang melakukan wudu. Contohnya apa? Contohnya membasuh muka, ya, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap rambut sebagian kepala, kemudian apalagi membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Gitu, ya. Paham tak anak-anakku? Alhamdulillah untuk materi kali ini berkaitan dengan syarat-syarat sah wudu sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.
sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mempraktekkan kaitannya dengan wudu. Untuk itu, Bapak akhiri, cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.